Sobat Bintang, pastinya kalian pernah lihat dong pagar model begini, rel kereta, atau perempatan jalan kayak gini. Kalau kalian perhatiin, sadar nggak? Kalau mereka itu terdiri dari garis-garis sejajar, tegak lurus, dan pastinya sudut siku-siku. Nah, di video kita kali ini kita akan bahas nih yang namanya garis dan sudut. Karenanya stay tune ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sobat Bintang semua? Mudah-mudahan selalu dalam kebaikan ya. Amin. Seperti biasa, kakak jelaskan dulu yang mau kita obrolin di awal video. Kita mau bahas beberapa hal di garis dan sudut. Di antaranya, kita mulai dari sudut berpenyiku dan berpelurus nih Sobat Bintang. Sudut berpenyiku adalah sudut-sudut yang jika dijumlahkan akan menjadi 90 derajat. Sedangkan sudut berpelurus adalah sudut-sudut yang jika dijumlahkan akan menjadi 180 derajat. Misal kita punya dua sudut semacam ini. Maka nilai A dan B adalah 90 derajat karena A dan B adalah sudut berpenyiku atau ada di dalam sudut siku-siku. Artinya A adalah penyiku dari B, begitupun sebaliknya. Dan untuk berikutnya jika kita punya dua sudut semacam ini, maka nilai C dan D adalah 180 derajat karena C dan D adalah sudut berpelurus karena ada di atas garis lurus. Artinya C adalah pelurus dari D dan sebaliknya. Kemudian kita mulai ke hubungan garis dan sudut. Misal kita punya dua garis sejajar G dan H. Kemudian mereka dihubungkan oleh satu garis sehingga kita dapatkan seperti ini. Nah, di antara garis-garis tersebut kita dapatkan sudut-sudut yang kita namakan G1, 2, 3, 4, dan H1, 2, 3, dan 4. Istilah pertama yang akan kita bahas adalah sehadap. Terdapat beberapa sudut sehadap atau sudut yang menghadap arah yang sama. Dan mereka memiliki besar sudut yang sama. Di antaranya G1 sehadap dengan H1, G2 sehadap dengan H2, G4 sehadap H4, dan G3 sehadap dengan H3. Yang kedua adalah sepihak, alias berlawanan arah dengan sudut di garis sejajar lainnya, di mana jumlah sudut di antara mereka adalah 180 derajat. Misalkan sudut G1 sepihak dengan H2 dan H4, atau G2 sepihak dengan H1 dan H3. Yang ketiga adalah berseberangan dalam dan berseberangan luar, di mana mereka memiliki besar sudut yang sama, yaitu sudut-sudut yang berseberangan melewati garis penghubung, yang dapat dijelaskan dengan contoh berikut. Sudut G1 berseberangan luar dengan H3, di mana G1 menyeberangi garis penghubung atau garis yang hijau sampai ke arah luar menuju sudut H3 seperti membentuk S atau S terbalik. Sehingga besar sudut G1 sama dengan H3. Begitupun G4 berseberangan luar dengan H2 sehingga besar sudut G4 sama dengan H2. Sedangkan untuk berseberangan dalam, kita dapatkan sudut G2 berseberangan dalam dengan H4 dan G3 berseberangan dalam dengan H1. Berikutnya kita review sedikit yang namanya sudut dalam dan luar segitiga. Di mana sudut di dalam segitiga jumlahnya pastinya 180 derajat, dan untuk sudut luar segitiga DEF berlaku. Oke, yang pertama tipe soal pengetahuan kuantitatif. Pada contoh ini kita punya dua garis yang sejajar nih, tapi yang ditanyain adalah sudut X-nya. Berarti ada hubungannya nih sama hubungan garis dan sudut yang tadi kita udah bahas. Nah, di-pause dulu ya videonya, terus kerjain sendiri, nanti kita bandingin jawabannya. Di sini kita punya dua garis yang sejajar, tetapi mereka tidak memiliki garis penghubung. Maka kita coba tambahkan garis ketiga yang sejajar mereka berdua seperti ini. Kita namakan garis C. Nah, di sini ada yang tahu langkah selanjutnya hubungan yang mana yang bisa kita pakai? Sehadap, sepihak, berseberangan.
Oke, betul sekali. Di sini ada yang sehadap ya. Sudut kanan garis C itu sama kayak B kanan, yaitu 42 derajat, karena sehadap. Dan karena sudut di kiri kanan garis C harus 130 derajat, maka sudut C kiri haruslah 88 derajat. Nah, karena sudut X sehadap dengan sudut C kiri, maka pastinya nilainya sama dong. Maka nilai X pastinya 88 derajat juga. Soal kedua tipe pengetahuan kuantitatif. Di contoh kedua ini karena yang ditanya sudut yang paling besar, pastinya sudut yang paling tumpul. Berarti kemungkinannya adalah antara sudut B, D, dan E. Karenanya kita lengkapi dulu sudut dalam segitiganya, yaitu sudut C kita dapatkan 180 derajat dikurangi 70 tambah 60 derajat yang akan menghasilkan 50 derajat. Lalu kita cari nilai B berdasarkan rumus yang kita jelaskan sebelumnya, yaitu B sama dengan 50 tambah 60 yaitu 110. Nilai E sama dengan 70 tambah 50 yaitu 120. Nilai D sama dengan 70 tambah 60 yaitu 130. Maka kita dapatkan sudut yang paling besar adalah D, yaitu 130 derajat. Untuk contoh ketiga, garis dan sudut tipe soal pengetahuan kuantitatif. Kita punya soal demikian, di mana dari segitiga tersebut yang ditanyakan adalah salah satu sudutnya, yaitu sudut ABC atau nilai Z. Untuk pernyataan satu saja, kita dapatkan bahwa nilai AB sama dengan BC. Berarti segitiga tersebut adalah segitiga sama kaki. Sehingga Z dan Y memiliki nilai yang sama. Hanya saja kalau kita gunakan jumlah sudut segitiga, yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 180 derajat, kita dapatkan X tambah 2Z sama dengan 180 derajat. Artinya, untuk mendapatkan nilai Z, kita juga membutuhkan nilai dari X. Karenanya, pernyataan satu saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Untuk pernyataan dua saja, kita dapatkan bahwa nilai Y sama dengan 50. Berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 180 derajat. Kita dapatkan X tambah Z sama dengan 130 derajat. Artinya, untuk mendapatkan nilai Z, kita juga membutuhkan nilai dari X. Karenanya, pernyataan dua saja juga tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Namun, jika kita gabungkan kedua pernyataan tersebut, maka kita dapatkan nilai Z yang pastinya sama dengan nilai Y, yaitu 50 derajat. Sehingga jawabannya adalah C, di mana dua pernyataan harus bersama-sama agar bisa mendapatkan jawaban. Nah, bagaimana Sobat Bintang? Paham ya? Segitu dulu ya materinya. Mudah-mudahan bermanfaat dalam mengerjakan soal-soal SNBT-nya ya. Tunggu kakak di video selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.